Berbuat baiklah kepada orang-orang jahat, karena merekalah yang paling banyak membutuhkan kebaikan kita. Dan biarlah firman Tuhan senantiasa menjadi perbuatan yang paling nyata dari kita bagi mereka. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo, Senin 28 November 2022, tertulis di 1 Petrus 3 ayat 9. Demikian dikatakan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Di dalam bahasa Batak dikatakan, unang ma balos sok kamu najat aloni najat, pangisahiyon aloni pangisahiyon, lama masu-masu mahamu, ainang tenomuna do pasu-pasu, ubahen natarjou hamu. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, melihat dan membaca postingan di media sosial seperti Facebook, IG, dan lain-lainnya telah menjadi rutinitas harian banyak orang di masa kini. Tidak terelakkan, kadang ada postingan yang membuat caci maki terhadap pihak lain, dan tak lama kemudian dibalas dengan caci maki pula oleh orang lain. Tak jarang komentar buruk dan makian itu menular. Para pembaca atau penonton lainnya pun merespon dengan cacian yang tak kalah menyakitkan. Bahkan ada kecenderungan makin banyak followernya, makin banyak komentar dan respon negatif yang muncul, sehingga sulit dibendung. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati. Kecenderungan membalas memang kadang tak terbendung. Bahkan ada rasa tidak puas jika kita tidak membalas. Namun orang Kristen dipanggil untuk meneladani Tuhan Yesus yang tidak membalas orang yang berbuat jahat kepadanya, melainkan mengampuni mereka. Itulah yang harus kita lakukan. Tidak melakukan pembalasan, melainkan memberkati. Sebab diberkatilah orang yang memberkati orang lain. Mari membuat perbedaan dengan tidak menuruti arus dunia yang cenderung untuk membalas kejahatan dengan kejahatan dan caci maki dengan caci maki. Jemaat Tuhan, ada seorang pemudi yang bercerita tentang buruknya hubungan dia dengan orang tuanya. Dia bercerita bahwa mulai dari dia kecil hingga dewasa, dia sering sekali mengalami kekerasan dari orang tuanya, khususnya bapaknya. Dan tak jarang dia juga melihat bagaimana perlakuan kasar bapaknya kepada ibunya. Dia merasa sangat sakit hati. Hingga setelah dewasa, dia memutuskan merantau ke Jakarta ini. Dan sudah 4 tahun dia tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Dan dalam 4 tahun itu, dia tidak pernah sama sekali menghubungi bapaknya. Awalnya dia merasa damai dan tenang tinggal sendiri di Jakarta. Karena jauh dari percekcokan dan kata-kata yang menyakitkan dari orang tuanya yang harus ia telan setiap hari. Kepahitan demi kepahitan membuat hatinya benar-benar beku, sehingga ia tidak pernah merasa rindu dengan orang tuanya. Namun suatu ketika dia mengikuti ibadah di gereja, hatinya tergerak oleh firman Tuhan. Hatinya yang beku luluh oleh firman Tuhan. Tiba-tiba ia merasa rindu kepada orang tuanya. Dia merasa seperti dirinya berada di sebuah kapal yang besar dan kokoh, sementara kedua orang tuanya sedang terombang-ambing dalam kapal tua yang kecil dan hampir pecah. Di situ ia harus mengambil keputusan. Sebelum kedua kapal yang berada di persimpangan saling menjauh dan tidak berjumpa lagi, dan sebelum kapal tua yang ditumpangi orang tuanya pecah dan tenggelam, firman Tuhan sudah memenuhi hatinya. Akhirnya dia memilih untuk melemparkan sekoci pengampunan dan membawa mereka masuk ke dalam kapal hatinya yang baru. Sehingga kedua orang tuanya juga menerima kesembuhan
dan hubungan mereka menjadi lebih baik. Hari-hari ini, hari-hari kita, coba kita periksa. Coba kita periksa juga hati kita. Adakah kepahitan yang membekukan hubungan kita dengan keluarga kita atau kepada sesama kita? Jika ada, apa yang harus kita lakukan? Membalas kejahatan dengan kejahatan atau melepaskan pengampunan? Sadarilah, kejahatan hanya akan membawa kita semakin jauh dari kasih Allah. Sedangkan pengampunan membukakan pintu berkat Tuhan atas kehidupan kita. Sadarilah juga bahwa setiap waktu di hidup kita, kita pasti akan diperhadapkan pada yang namanya ujian pengampunan. Untuk itu, agar kita senantiasa memiliki hati yang mengampuni, mintalah pertolongan kepada Tuhan, supaya kita menerima kesembuhan atas pahitnya kehidupan dan hati kita, atau mujizat kesembuhan batin kita. Sehingga dari waktu ke waktu, kita dapat lulus dalam ujian pengampunan dan menerima pengangkatan dari Tuhan. Tetaplah ingat bahwa kita adalah saksi Kristus. Jangan membalas, melainkan berkatilah orang yang berbuat jahat kepada Anda. Itulah yang Kristus kehendaki untuk kita perbuat. Amin. Kita berdoa. Tuhan, sungguh firman-Mu adalah terang bagi kami. Dan firman-Mu adalah kuasa ajaib-Mu yang memampukan kami untuk hidup penuh kedamaian. Hari ini kami memperoleh kuasa pengampunan-Mu yang memampukan kami untuk mengampuni sesama kami. Berilah hati yang setia bagi kami Tuhan, agar kami mengingat perintah-Mu untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan tidak membalas makian dengan makian, melainkan mampukanlah kami agar kami menjadi saluran berkat bagi semua orang, khususnya bagi orang yang membenci dan menjahati kami. Karena itulah tugas kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, selamat berbuat baik hari ini. Selamat mengampuni. Salam sehat. Tuhan memberkati.